Demo sempat memanas saat mahasiswa dengan aparat saling dorong. Massa menerobos barikade untuk melanjutkan long march menuju bundaran HI. Meski memanas, kedua pihak berupaya agar situasi tidak semakin ricuh. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, 6.500 personil gabungan TNI dan Polri disiagakan di sejumlah titik. Sebelumnya, mahasiswa UI sempat tertahan di Jalan Sudirman di bawah simpang Susun Semanggi arah bundaran HI. Namun aparat kepolisian akhirnya membuka akses jalan hingga langsung dimanfaatkan untuk melanjutkan perjalanan dengan long march menuju bundaran HI. Total ada sebanyak kurang lebih 1.500 peserta berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan gabungan menggelar unjuk rasa di kawasan bundaran Hotel Indonesia. Mereka berorasi sambil membentangkan spanduk dan bendera. Sistem buka tutup jalan sempat diberlakukan secara situasional guna antisipasi aksi demonstrasi mahasiswa di bundaran HI. Peserta akhirnya membubarkan diri secara bertahap dengan tertib di bawah pengawalan petugas. Ada 2 orang ditangkap dalam unjuk rasa kali ini, namun keduanya bukan berasal dari kalangan mahasiswa. Ya, sampai malam ini kita melihat sendiri petugas pengamanan sudah dikendorkan, arus lalu lintas juga kembali normal, artinya sudah tidak ada massa yang bertahan di lokasi-lokasi tertentu. Tetapi ini tidak menghentikan petugas di dalam memonitor situasi Kamtimas yang ada di wilayah Jakarta. Peningkatan patroli skala besar, baik itu dari Kodam Jaya maupun Polda Metro Jaya tetap dilaksanakan, mengingat menjaga Kamtipmas bukan dari sisi aspirasi saja, tetapi dari ada berbagai aspek-aspek lain memberikan rasa aman di masyarakat. Demonstran menyatakan akan kembali melakukan aksi lanjutan untuk menyampaikan tuntutan yang belum terpenuhi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa kemarin berdampak pada transportasi umum di Jakarta. PT KAI memberlakukan pemberhentian tambahan di stasiun Jatinegara. Sementara itu sejumlah pekerja yang berkantor di kawasan Sudirman terpaksa harus berjalan kaki karena tidak adanya bus Transjakarta yang melintas. Jumat kemarin, PT Kereta Api Indonesia memberlakukan berhentikan luar biasa di stasiun Jatinegara, imbas adanya unjuk rasa mahasiswa. Pemberhentian tambahan di stasiun Jatinegara ini berlaku bagi 22 perjalanan, salah satunya tujuan Gambir, Malang. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga kelancaran layanan di tengah potensi kepadatan lalu lintas menuju stasiun imbas unjuk rasa. Untuk mengantisipasi penutupan jalan serta kepadatan arus lalu lintas menuju ke stasiun Gambir akibat adanya aksi massa dalam menyampaikan pendapat pada hari ini tanggal 12 Juni 2026, KAI Daob 1 Jakarta melakukan rekayasa pola operasi dengan menambah jumlah stasiun pemberhentian, yaitu stasiun Jatinegara. Sementara itu, sejumlah pekerja yang berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat terpaksa harus berjalan kaki karena tidak adanya bus Transjakarta yang melintas. Untuk bisa menuju ke lokasi lain atau pulang ke rumah, mereka yang biasa menggunakan bus Transjakarta harus mencari alternatif transportasi lain seperti ojek online ataupun MRT. Yaudah, memang harus seperti ini, ya Pak. Ini gimana, angkutan apa Bapak sekarang mau naik ojek? Ya ganggu sih karena emang jadinya macet kan. TJ juga nggak bisa, yang naik TJ ya naik MRT. Seperti diketahui, mahasiswa dari berbagai elemen berunjuk rasa mengkritisi ekonomi Indonesia seperti kenaikan harga BBM non-subsidi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah selebriti diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel. Di antaranya pasangan Thorik Halilintar dan Ali Ahmad Said, Paula Verhoeven, serta komika Prasteku. Thorik dan Alia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel pada Rabu siang. Keduanya juga menyertakan sejumlah bukti untuk diserahkan ke penyidik. Pemeriksaan
ngasih statement sekarang kayak juga nggak bijak, karena kita lihat dulu ini kan panggilan polisi dari mereka, kita udah sampaikan dulu pihak apa nanti kita akan ngasih kalian. Bawa bukti bantahan nggak Pak? Kita ada bukti-bukti kok semuanya pokoknya. Paula Verhoeven juga diperiksa sebagai saksi pada Kamis pagi. Ia menegaskan dirinya tak mengenal sama sekali pemilik Hanania Group, Ahmad Syah Farhan. Tak hanya Paula, komika sekaligus podcaster Pras Teguh juga diperiksa. Pras Teguh mengaku mendapatkan diskon saat umroh melalui Hanania Group pada Februari 2026 lalu. Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerja sama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania-nya. Sebelumnya, bos Hanania Travel sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menipu puluhan orang dengan total 12 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 tentara penyiram aktivis Andri Yunus masing-masing divonis 1,5 tahun penjara hingga 3 tahun penjara. Selain itu, 2 dari 4 terdakwa juga dipecat dari dinas militer. Dalam sidang yang dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Kolonel CHK Freddy Ferdian di Pengadilan Militer 208 Jakarta, 4 terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Keempat terdakwa divonis berbeda-beda, mulai 1,5 tahun penjara hingga yang terberat 3 tahun penjara. Hakim juga menambah hukuman terhadap 2 terdakwa, Edi Sudarko dan Budi Haryanto, berupa pemecatan dari dinas militer. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidiar, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1. Pidana pokok penjara selama 3 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2, pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3, pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. D. Terdakwa 4, pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sebelumnya, seorang aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras diduga menjadi korban penyiraman air keras oleh pria tak dikenal. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 11 malam saat korban akan pulang ke rumah usai mengikuti kegiatan di gedung YLBHI Jakarta. Akibatnya korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.